semuanya, perkenalkan nama saya Trinindya Eksakdaruni. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pandangan tentang MICE. Mungkin beberapa dari kalian tahu, cuman kayak kurang paham apa itu MICE. MICE sendiri merupakan singkatan dari Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition, atau dalam bahasa Indonesianya merupakan pertemuan, insentif, konvensi, serta pameran. Jadi, MICE adalah kegiatan yang terdapat pada dunia pariwisata dan telah direncanakan secara matang oleh suatu kelompok atau kumpulan yang memiliki kesamaan tujuan dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. Pembahasannya mengatur seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggara kegiatan pertemuan. Jadi subjek yang ada gitu loh. Jadi misalnya kayak IO, terus event organizer, wedding organizer, dan lain sebagainya. Ini tuh bisa dibilang tuh kayak pengontrolnya, apalagi sekarang di era pandemi seperti saat ini. Kita kan nggak boleh sebenarnya kayak dalam skala yang besar terus berdempetan seperti itu. Aku udah kayak bagi menjadi 3, ada pre-event, ada event itu sendiri, ada post-event. Nah, pre-event di sini berarti sebelum terjadinya acara. Nah, sebelum di sini pertama kita harus tahu dong, kayak kita harus aware, kita harus sadar tentang kesehatan dari rekan kerja kita. Dan di sini kita bakal kayak mengecek suhu setiap anggota yang akan masuk dalam kantor gitu. Setelah itu memastikan bahwa semua anggota itu tidak terpapar virus COVID-19, disertai surat yang bisa dipertanggungjawabkan. Terus seminimal mungkin mereka mengenakan masker. Nah, kalau misalnya ke klien tuh gimana sih? Nah, kalau ke klien itu sendiri kita akan kayak memberikan portofolio di website atau di mana. Setelah itu mungkin bisa diberikan dokumentasi pada akhir atau post event tersebut. Nah, pada event itu sendiri akan melakukan pengecekan suhu pada setiap orang yang hadir pada saat itu, karena kita tahu sendiri pandemi ini gimana sih. Setelah itu memberikan himbauan untuk tetap menjaga jarak dan memakai masker selama acara. Juga sebelumnya akan diberikan himbauan untuk memakai hand sanitizer sebelum masuk ke ruangan. Kalau nggak hand sanitizer, cuci tangan gitu. Pada saat event itu kan lebih ekstra gitu. Seperti misalnya menjaga jarak itu tuh, menjaga jarak nggak cuman kayak per orang ya, tapi kalau misalnya duduk juga. Nah, di sini misalnya kayak di wedding gitu kan, misalnya dulu prasmanan, tapi sekarang tuh udah enggak. Di setiap standnya itu tetap diambilin, atau bahkan ada juga kemarin wedding itu dia beri kotakan, jadi enggak bener-bener yang buffet gitu. Dan kalaupun buffet biasanya tuh kayak sendoknya itu bahkan kayak dilapisin dengan wrap atau apa gitu, yang bisa seenggaknya tuh kayak itu tuh tetap steril sampai ke tamu. Saat post event itu pastinya akan diberikannya interaksi antara IO dengan klien. Jadi IO ini bakal kayak nanya ada kritik saran nggak dan lain sebagainya. Dan kalaupun kliennya puas, mereka pasti bakal kayak merekomendasikan ke orang-orang terdekat mereka yang butuh IO juga dong. Tidak hanya itu, IO juga biasanya juga memberikan dokumentasi. Jadi kayak, oh iya ini dari kita. Dan biasanya IO kan juga kayak ngasih fotografer gitu-gitu. Mereka juga akan kirim email dan lain sebagainya. Biasanya juga akan diberikannya potongan atau promosi-promosi lainnya lewat database yang udah kayak mereka dapatkan gitu kan. Biasanya kalau IO itu kan ngisi formulir gitu-gitu. Nah, tadi aku udah memberikan sedikit informasi tentang apa itu MICE dan juga apa yang perlu disiapin untuk membuat suatu event. Jadi di video selanjutnya akan membahas tentang penerapan CHSE di dunia pariwisata. Jadi disimak videonya.
Sebelumnya kita sudah membahas tentang MICE, dan saat ini kita akan membahas tentang CHSE. Pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan dua sektor yang mengalami penurunan signifikan sejak saat COVID-19 merebak di Indonesia. Padahal, dua sektor ini mempunyai kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian nasional. Agar kedua sektor tersebut bisa bangkit dan bertahan, Kemenparekraf mengejarkan sebuah program CHSE yang ditujukan agar industri pariwisata dan ekonomi kreatif bisa bertahan di masa pandemi. Mungkin untuk sebagian orang awam belum tahu apa itu CHSE. Nah, CHSE sendiri merupakan singkatan dari Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability, yang berarti CHSE ini merupakan protokol kesehatan yang mengedepankan kebersihan, keamanan, kesehatan, dan juga pelestarian lingkungan. Program ini hadir sebagai upaya pemerintah dalam menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Program ini akan dilaksanakan dengan pemberian sertifikasi CHSE bagi para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif. Sertifikasi ini akan menjadi bukti bahwa pelaku usaha telah memiliki, menerapkan, hingga meningkatkan protokol kesehatan di usahanya masing-masing. Selain itu, wisatawan dan masyarakat pun dapat merasa terjamin dengan pemenuhan standar protokol kesehatan CHSE. Nah, siapa aja sih yang perlu melakukan sertifikasi? Sertifikasi ini ditujukan kepada usaha pariwisata, usaha atau fasilitas yang lain yang terkait lingkungan masyarakat hingga destinasi pariwisata. Beberapa contoh CHSE di industri perhotelan meliputi CHSE Hotel, CHSE Restoran, CHSE MICE, CHSE Homestay, CHSE Destinasi, Golf, Arung Jeram, Diving atau Selam, dan CHSE Penyelenggara Kegiatan. Selanjutnya, bagaimana tahap yang perlu dilakukan untuk proses sertifikasi CHSE? Nah, untuk tahap sertifikasi, yang pertama yaitu penilaian mandiri oleh badan pelaku tersebut. Kemudian deklarasi mandiri, penilaian, dan juga pemberian sertifikat pada pelaku usaha. Nah, salah satu pelaku ekonomi kreatif yang bisa kita ambil contoh terdekat yaitu wedding organizer. Pada masa new normal ini, wedding organizer tetap beroperasi dan menerapkan protokol kesehatan dengan berlandaskan CHSE yang dibuat Kemenparekraf. Setelah ini, akan ada satu wawancara kelompok saya dengan Mas Zarzo, yaitu salah satu wedding organizer yang cukup terkenal di daerah Surabaya. Mau tahu selengkapnya bagaimana? Yuk, simak video berikut. Halo, selamat malam, Pak. Jadi terima kasih atas bantuan dan waktunya yang telah diberikan kepada kita. Iya, dengan perkenalkan nama saya Noviana Aristawati dengan rekan saya Adinda hari ini. Kami dari D3 Manajemen Perhotelan Universitas Airlangga, dan kami di sini akan melakukan wawancara untuk tugas kami hygiene, sanitasi, dan K3. Untuk selanjutnya saya mau menanyakan gimana sih tentang Mas Zarzo itu? Oke, baik. Jadi Mas Zarzo ini bergerak di bidang jasa wedding organizer, yang dimana sekarang para calon pengantin pasti membutuhkan bantuan untuk merencanakan dan pelaksanaan acara mereka. Nah, Mas Zarzo sendiri berdiri sejak dari tahun 2011, jadi tahun ini udah 10 tahun ya, udah 10 tahun. Dan kebetulan Mas Zarzo ini tergabung di organisasi WO seluruh Indonesia namanya Hastana. Kebetulan saya baru dipilih sebagai ketua DPW Jatim. Saya bertugas untuk mengumpulkan biar guyup WO di seluruh Jawa Timur. Nah, jadi memang kita sudah ada protap-protap dan SOP yang harus dijalankan sebagai anggota organisasi gitu. Baik. Oke, lupa tadi belum perkenalan dengan Bapak siapa saya ya? Saya dengan Arso Adi Pratomo. Kebetulan saya owner dari Mas Zarzo Traditional Wedding Organizer. Oke, salam kenal ya Pak. Salam kenal. Oke, selanjutnya sesi wawancara dilanjutkan oleh rekan saya. Ya. Terima kasih Kak Novia atas waktunya. Ya. Halo Pak Arso. Halo. Perkenalkan saya Adinda. Di sini saya yang akan bertanya-tanya seputar CHSE yang diterapkan pada wedding organizer Mas Zarzo di era pandemi ini. Baik. Perbedaannya banyak banget, Mbak. Jadi dunia pernikahan sekarang sudah banyak berubah. Yang dulu kebetulan memang Mas Zarzo ini kita arahnya adalah ke traditional wedding, isi orang Jawa gitu ya, orang Jawa.
Jadi rata-rata orang Jawa sebelum pandemi itu tamunya ribuan, minimal itu 1000. Sekarang selama masa pandemi, karena memang ada peraturan pemerintah juga yang menyebutkan di mana pesta harus dibuat dari setengah kapasitas gedung. 500 juga udah maksimal, itu juga dilihat dari kapasitas gedungnya. Terus yang kedua adalah sistem cara makan. Rata-rata pesta pernikahan kan makanannya prasmanan, yang dimana tamunya akan seliwer nggak karuan gitu kan. Nah sekarang kita bikin sistemnya ada berbagai macam gitu loh. Ada yang dibagi 2 sisi. Jadi nanti ada layout gedung yang kita bikin, kita berbelah 2. Jadi tamu yang sisi kanan dan sisi kiri itu tidak saling cross. Jadi tamunya jalan ke depan, mereka hanya namaste aja, jadi tidak salaman. Itu juga satu perubahan, jadi tidak salaman kayak itu, mereka hanya namaste aja. Nanti akan diarahkan oleh tim WO itu ke sisi kanan atau sisi kiri. Jadi tamu yang kanan makannya di sisi kanan, tamu yang kiri makan di sisi kiri. Dan semua saya minta untuk duduk. Jadi mereka berdiri hanya saat ngambil makanan, duduk baru boleh makan. Perbedaannya lagi sekarang semua diatur pakai protap. Contohnya untuk make up. Sebelum acara itu alatnya harus disterilkan. Itu macam-macam, alatnya macam-macam. Ada yang pakai ultraviolet, ada yang disemprot. Saya nggak ngerti itu sistemnya banyak banget gitu. Ya, jadi venue dekor masuk harus disemprot dulu. Setelah terpasang, ruangannya juga disterilin lagi. Apakah ada sesinya ya yang tadi yang dibagi 2 itu tadi? Tergantung tamu dan tergantung kapasitas gedung. Kalau kapasitas gedungnya yang tadinya 2000 misalkan, terus nggak usah 2000 deh, 1000, terus tamunya cuma 200, saya rasa nggak perlu sesi. Kecuali misalnya gedung kapasitasnya 1000, tamu untuk pandemi ini 500. Nah tamu dia 500, itu biasanya aku bikin 2 sesi. Tapi kita ada ruang transit di depan. Jadi seandainya di dalam ruangan itu terlihat penuh kapasitasnya, tamu yang baru datang kita tidak izinkan untuk masuk dulu. Nanti ada yang keluar 5 tamunya, kita masukin 5. Keluar 10, kita masukin 10. Jadi sistemnya rolling gitu, ganti-gantian. Kalau tidak memang nggak pakai sesi ya Mbak ya. Untuk yang paling utama tuh catering. Pengalaman kami secara kita lihat catering nggak SOP, biasanya tidak kita rekomendasikan lagi gitu. Karena kan catering kan standar hygiene-nya kan harus tinggi gitu kan, nggak bisa sembarangan gitu kan Mbak. Kayak contohnya mereka harus pakai sarung tangan, pelayannya harus pakai masker, di depan prasmanan makanannya harus ada pembatas dan lain sebagainya. Itu masih ada beberapa catering di Surabaya yang nggak memenuhi itu gitu loh. Setiap WO yang bergabung di Hastana, kita harus menjalankan SOP dengan baik dan benar. Jadi memang sebelum acara pasti kami briefing ke kru-kru, kita briefing. Di setiap WO itu setiap acara ada satgasnya, yaitu tadi tugasnya adalah di depan mengingatkan tamu untuk cuci tangan dulu. Setelah itu pakai hand sanitizer. Nanti waktu saat isi buku tamu itu dia tidak boleh menulis sendiri, ada yang menuliskan. Itu tim kita udah paham semua soal itu. Terus setelah itu pas mengantri juga sebelumnya kita udah pasang tanda sign di karpet jalan itu, kita jarak-jarak kayak mereka. Jadi memang krunya seharusnya semua sudah tahu informasi soal itu. Cuma memang seandainya misalkan ada yang lupa, controllernya itu ada di salah satu kru kami namanya project officer. Nah project officer itu yang akan melihat keseluruhan tim kita bekerjanya seperti apa dan pasti akan diingatkan. Nah kalau keluhan dari klien misalkan pas acara ya, ini kalau pas acara misalkan Mas tolong dong itu kok protokolnya nggak ketat tuh di sebelah situ ya, tim kita pasti akan langsung bertindak gitu, mengingatkan. Mungkin karena dia sibuk ngurusin sisi sini, karena kan area kan besar gitu, jadi kan pasti ada ke sisi sebelah sana dan pasti kita ingatkan gitu. Untuk SOP kesehatan segala macam sih kita aman sih Mbak, karena kebetulan memang saya juga ada agreement sama gugus tugas sama Pemkot untuk menjalankan itu. Nah sebelum acara itu biasanya 1 minggu sebelum acara itu ada namanya assessment gitu, assessment. Jadi assessment ini adalah, jadi aku punya acara nih minggu depan. 2 minggu sebelum acara dari pihak WO, pemangku hajat maupun venue itu tempat acara itu harus melaporkan kalau akan ada acara. Itu ke gugus tugas dan ke Pemkot. Nanti setelah itu seminggu sebelum acara dari pihak gugus tugas itu nanti satuan gugus tugas, kepolisian, departemen kesehatan, mereka akan assessment, akan nelfon ke kita, datang ke gedung jam sekian. Jadi nanti ada tanda tangan dari kita, kesepakatan kalau acaranya tidak melanggar peraturan-peraturan lah kurang lebih gitu. Untuk apa kayak kru-krunya itu sebelum acara emang swab dulu atau gimana? Iya. Jadi gini, kalau itu tidak ada peraturan dari perwali sih untuk itu. Cuma memang kalau di Mazarjo sendiri kita ada swab. Cuma memang tidak per event. Jadi 2 minggu sekali kita melakukannya gitu.
Saya rasa pertanyaan dari kelompok kami sudah cukup dan jawaban dari Bapak Arsyo juga cukup memuaskan bagi kelompok kami. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Arsyo dan wedding organizer Zarzo yang telah meluangkan waktu untuk kami wawancarai pada malam kali ini. Tak lupa untuk teman-teman semua yang ingin memiliki pesta atau dalam waktu dekat ini akan melaksanakan pernikahan, kami memiliki rekomendasi pastinya wedding organizer Mazarzo solusinya. Oke, terima kasih. Untuk info lengkap tentang profil Instagram wedding Mazarzo akan kami taruh di link deskripsi di bawah. Oke, terima kasih dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. angel-angel langkung ing sasana rinenggo nggih mijil risang Subamanggala Raden Gatotkaca.
Kajian simulasi pernikahan adaptasi era baru dihadirkan oleh kawan-kawan dari Gabungan Perkumpulan Penyelenggara Pernikahan Indonesia GP3I Jawa Timur yang didukung kawan-kawan dari Hastana, Harbi Melati, HIPDI, IPAMI, PPCI, Aspedi, HIPAPI, dan juga ABJI. Mengucapkan terima kasih atas segala dukungan dan support dari seluruh para pendukung. Sebuah kebahagiaan adalah salah satu obat untuk COVID-19. Maka kami selaku pekerja di pesta pernikahan mendapat amanah dari Tuhan Yang Maha Kuasa untuk mewujudkan kebahagiaan itu. Maka support kami, dukung kami untuk mewujudkan kebahagiaan bagi orang lain. Menikahlah. Cinta jangan ditunda. Bahagia menua bersama.